Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus Kau yang memimpin setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan kami melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya? Oke, adik-adik, saya berharap sekalipun kita masih online dalam beribadah, adik-adik tetap setia, tetap taat, tetap patuh kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dengan serius, dengan bersungguh-sungguh. Adik-adik, tema hari ini firman Tuhan adalah kesetiaan Tuhan Yesus. Kesetiaan Tuhan Yesus. Bacaannya dari Matius 26 ayat 47 sampai 54. Adik-adik, kesetiaan. Apa itu kesetiaan adik-adik? Kesetiaan itu bisa berarti keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Sekali lagi, apa itu kesetiaan? Adalah keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Adik-adik,
Seseorang bisa dikatakan setia apabila dia pada saat melaksanakan tugas itu dilakukan dengan taat dan dia melakukannya. Adik-adik, contohnya pada saat kita di sekolah, adik-adik ya. Sekolah masuk jam 7. Nah, adik-adik tetap taat untuk mengikuti, untuk datang ke sekolah pukul 7. Demikian juga pada saat pulang. Misalnya pulang pukul 1:30, kita harus taat pulang pukul 1:30. Tetapi mungkin hari-hari ini adik-adik ya masih pandemi, masih ada COVID-19, kalian belajarnya di rumah. Nah, kalian belajarnya online pun, kalian harus taat pada saat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru secara online. Adik-adik, memang tidak gampang untuk menjadi setia, adik-adik ya. Butuh waktu yang panjang, tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tetapi butuh waktu yang panjang untuk membuktikan bahwa kita itu setia. Nah, adik-adik, hari ini kita akan meneladani pribadi yang sangat taat kepada Tuhan, kepada Bapa. Siapa kira-kira adik-adik? Ya, hari ini kita akan belajar dari pribadi yang bernama siapa? Tuhan Yesus. Ya, dia adalah pribadi yang perlu kita teladani. Karena dia begitu taat, begitu patuh kepada Bapa ketika melaksanakan tugasnya. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus berada di bumi, berada di dunia, dia sangat taat saat patuh melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan kepada Bapa. Yaitu apa tugasnya Tuhan Yesus? Ya, salah satunya adalah memberitakan keselamatan, memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, sekalipun banyak orang juga yang menolak ajarannya dia, banyak orang yang tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus tetap setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik ya, termasuk dia apa tugasnya? Menyembuhkan orang, kemudian menghidupkan orang, kemudian berikan makanan 5.000 orang, masih ingat contohnya adik-adik ya. Nah, semuanya itu dilakukan dengan setia. Nah, adik-adik, puncaknya kesetiaan Tuhan Yesus ada di mana kira-kira? Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Ya. Apa yang dilakukan Tuhan di Taman Getsemani? Dia berdoa kepada Bapa untuk minta kekuatan pada saat nanti dia akan menghadapi kesengsaraan. Dia berdoa sampai keringatnya mengucur seperti apa? Butir-butir darah. Nah, pada saat dia selesai berdoa, kemudian siapa yang datang adik-adik? Iya, muridnya yang mengkhianati dia bernama siapa? Yudas Iskariot. Yudas tidak datang sendiri, tetapi dia datang bersama dengan tentara Romawi yang membawa pedang. Kemudian orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, dia juga datang. Mereka datang membawa apa? Membawa pentungan, adik-adik ya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus pada saat ditangkap dia berlari? Oh, ternyata tidak, adik-adik ya. Kita lihat tadi bacaan dari ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tuhan Yesus tidak lari, tidak melarikan diri, tetapi dengan keteguhan hati dia menghadapi orang-orang Romawi dan orang-orang
Yahudi yang tidak senang dengan dia. Ya, dia tidak lari karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, dia tahu pada saat dia berdoa tadi dia mengatakan apa? Kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi kehendak-Mu Bapa yang jadi. Jadi Tuhan Yesus tahu betul bahwa dia akan sengsara, dia akan ditangkap. Makanya dia dengan segenap hati menghadapi orang-orang Romawi. Adik-adik, bukan hanya tadi dikatakan dia tidak melarikan diri. Bahkan adik-adik, ketika salah satu muridnya Petrus, pada saat itu Petrus membawa pedang juga. Ya. Ketika Petrus berusaha untuk membela Tuhan Yesus menolak. Dia mengatakan apa? Sarungkan lagi pedangmu. Petrus sempat memancungkan pedangnya kepada salah satu orang Yahudi itu yang terkena telinganya. Kemungkinan Petrus membela Tuhan Yesus bukan hanya memotong telinga, tetapi kemudian dia akan memutus lehernya, tetapi mungkin meleset yang kenapa? Telinganya. Tetapi Tuhan Yesus menolak untuk dibantu, ditolong oleh Petrus. Dia mengatakan apa tadi? Saya bacakan ya. Nah, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, Tuhan Yesus tidak mau dibela. Bahkan di ayat yang ke-53 dikatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tuhan Yesus sebetulnya bisa lepas dari orang-orang Romawi, dari orang-orang Yahudi dengan memanggil malaikat. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa itu adalah memang rencana Bapa. Jadi mari kita akan teladani kesetiaan, ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa untuk melaksanakan tugasnya. Ya, kita teladani pribadi yang luar biasa itu. Adik-adik, kita bisa setia dengan Tuhan dengan apa adik? Ya, dengan salah satunya adalah memberitakan firman, memberitakan keselamatan kepada orang yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita akan tetap belajar setia seperti Tuhan Yesus. Amin. Adik, kita akan lihat ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya hari ini adalah dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi saya ulang ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, untuk kami tetap setia, selalu setia kepada Tuhan. Setia dengan firman-Mu, taat dengan perintah Tuhan yang Kau berikan pada kami. Ajar kami semua Tuhan, di usia yang masih muda ini, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam hidup kami. Biarkanlah hidup kami ini semakin hari semakin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya.
Amin. Wait, jangan dimatikan dulu streamingnya. Kita sudah memuji dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa di-subscribe dan di-like dong video kita di channel KOG Church. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini nih. Oke, sekian pengumuman dari Kak Allen. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.